Sadarkah teman-teman bahwa banyak orang tua yang merestui anaknya ngelakuin pekerjaan yang gak berkah meskipun halal, namun justru melarang anaknya melakukan hal yang berkah. Nah, penasaran kan? Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan cuplikan diskusi saya dengan salah satu rekan yang sekarang bekerja di Taiwan. Namanya Mbak Dede. Sebenarnya ini adalah rekaman tahun lalu. Saya munculkan lagi karena topiknya adalah tentang izin orang tua yang mungkin dialami oleh Anda juga hari ini. Pastinya kita sebagai anak akan lebih mantap mengerjakan sesuatu apabila dapat izin atau restu dari orang tua. Betul ya? Atau dari suami. Kita merasa kalau kita mengerjakan sesuatu yang tidak diizinkan, dilarang atau tidak direstui orang tua, ntar pekerjaan itu akan nggak berkah buat kita. Betul ya? Saya setuju sekali dengan hal itu. Kecuali satu hal, yaitu memastikan bahwa orang yang akan memberi izin sudah mengerti tentang apa yang akan kita kerjakan. Bukan taunya cuma dengar dari siapa, isu dari mana. Itu sama halnya kalau diibaratkan seperti memberikan setir atau kemudi kepada orang yang nggak tahu cara nyetir. Atau seperti kita mendengarkan guru yang nggak pernah tahu caranya mengajar dan nggak pernah belajar di sekolah untuk menjadi guru. Maka kita bisa tersesat oleh sarannya. Dia bisa mengarahkan kita untuk sesuatu hal yang kurang bagus atau melarang kita saat kita mau melakukan hal yang bagus. Hal yang berikutnya adalah topik ini pasti akan menggoda. Sadarkah teman-teman bahwa banyak orang tua yang merestui anaknya ngelakuin pekerjaan yang gak berkah meskipun halal, namun justru melarang anaknya melakukan hal yang berkah. Nah, penasaran kan? Tapi ingat, video ini hanya untuk orang yang punya logika. Jika Anda nggak punya logika, skip aja. Mbak Dede awalnya berpikir, bahkan sejak kecil sampai hari ini kamu berpikir begini, apapun pekerjaan itu harus dapat restu orang tua. Dari orang tua, iya. Apalagi ibunda, agar lewat pekerjaan itu menghasilkan sesuatu yang berkah dan bahagia. Iya. Gitu. Agar pekerjaan itu sukses, agar pekerjaan itu berkah, bahagia, maka harus dapat restu atau izin orang tua, dukungan orang tua. Sebaliknya, kalau pekerjaan yang kita kerjakan atau usaha yang kita kerjakan tidak dapat restu dari orang tua, dari ibu, dikhawatirkan hasilnya tidak berkah dan membuat hidup kita tidak bahagia. Betul ya? Sekarang saya mau tanya, ya. Sekarang hidupmu bekerja sebagai seorang TKW, betul ya? Iya. Sudah bertahun-tahun ini. Ibumu merestuinya, betul nggak? Iya. Ibumu merestui dari TKW. Kalau nggak, ibumu komplain terus, pulang nak, pulang nak, pulang nak, pulang nak. Faktanya nggak ya? Faktanya ibunya Mbak Dede telepon, dibetah-betahin ya nak. Kerja yang baik ya nak. Ibu doa terus untuk kamu nak tiap hari biar bisa kerja yang baik. Betul tidak? Betul tidak? Nah, jadi ibumu merestuinya. Ibumu merestui dirimu kerja sebagai TKW. Ibumu mendoakan kamu supaya bisa kerja yang baik sebagai TKW. Pertanyaan saya, apakah pekerjaan ini berkahmu? Apakah pekerjaan ini membuat hidupmu penuh berkah? Apakah pekerjaan ini membuat hatimu dan batinmu bahagia? Apakah engkau bisa mengatakan bahwa pekerjaan saya sebagai TKW karena udah dapat restu dari ibu, didoakan ibu tiap hari, membuat hidup saya penuh berkah, hidup saya bahagia?
Kamu merasa hidup yang Tidak. penuh keberkahan? Tidak. Karena jauh dari anak. Gak Nah, bisa ngurusin anak. nah, ternyata pekerjaanmu tidak membawa keberkahan untukmu. Sebagai TKW, sekalipun itu halal. Ternyata pekerjaanmu membawa kesakitan dan penderitaan yang luar biasa. Iya. Pekerjaanmu Jauh sebagai dari TKW Tuhan. membuatmu terpisah dari anakmu. Saat dia sakit malah merawat anaknya majikan. Iya. Saat ibu sakit malah merawat ibunya majikan. Pekerjaanmu bahkan menjauhkanmu dari yang di atas karena kamu susah beribadah. Iya. Mau Amin. sholat, mau pakai mukenah aja udah dimarahin sama majikan. Iya. Pekerjaanmu membuat kamu nggak pernah punya waktu bersama di hari raya sama keluargamu, sama anak, sama orang tuamu. Pertanyaan saya, itu hidup yang penuh keberkahan? Tidak. Bahagia? Batin itu sakit. Enggak. Betul sekali. Padahal gajimu 7 juta. Tapi kamu tidak pernah merasa bahagia batinmu. Kamu tidak pernah merasa punya keberkahan dalam hidup. Yang Mbak Dede rasakan justru penderitaan lahir batin yang luar biasa. Kesedihan yang amat sangat. Bahkan mungkin anakmu sudah mulai tidak mau terima teleponmu waktu ulang tahun karena cuma pengen mamanya pulang, bukan pengen dapat ucapan selamat ulang tahun. Betul? Iya. Padahal pekerjaanmu ini diizinkan orang tua, direstui orang tua, didoakan ibunda. Dan kita berpikir kalau kita punya pekerjaan atau bisnis, asalkan dapat restu orang tua, maka pekerjaan atau bisnis itu membuat kita berkah. Bisnis itu akan lancar, bisnis itu berkah, kita bahagia. Faktanya, apakah kamu bahagia? Apakah kamu merasa hidupmu punya berkah? Atau musibah? Penderitaan? Iya. Itu batin nggak senang rasanya. Jauh dari mereka, nggak bisa ngurusin mereka. So, Ya. jadi sekarang kita tahu fakta sudah membuktikan izin dan restu dari orang tua belum tentu akan membuat apa yang kita kerjakan itu menjadi berkah buat kita, membuat kita bahagia. Kalau begitu, pekerjaan apa Pak yang menjadi berkah buat kita, yang diizinkan Tuhan? Pekerjaan yang diizinkan Allah, bukan yang diizinkan orang tua, bukan yang diizinkan suami, bukan yang diizinkan istri, bukan yang diizinkan Pak D, bakul sayur, tukang lombok, pecel lewat, enggak, no. Ini pekerjaan yang diizinkan Tuhan, diizinkan Allah. Kalau begitu, saya mau tanya, pekerjaan TKW itu direstui Allah enggak? Sebenarnya sih kurang paham saya. Tapi Ingat, jangan mengukur hanya dari uang. tidak. Belum tentu juga yang halal direstui Allah, meskipun uangnya banyak. Kuncinya adalah penuh keberkahan hidupnya dan hatinya ada kebahagiaan. Ujungnya makin terang. Nah, pekerjaan TKW direstui Allah enggak? Yuk kita cek yuk. Kita cek. Kira-kira pekerjaan ini direstui Allah enggak? Pekerjaan TKW adalah pekerjaan yang membuat Mbak Dede tidak bisa ibadah. Kamu di Taiwan tidak bisa ibadah, kamu pakai mukena aja, udah langsung dimarahin sama lampirmu. Saya mau tanya, berarti pekerjaan itu direstui Allah nggak? Apakah Allah akan merestui sebuah pekerjaan yang membuat umatnya tidak bisa berdoa khusyuk pada Allah? Tidak. Pekerjaanmu membuat Mbak Dede tidak bisa merayakan hari raya bersama dengan keluargamu, nggak bisa lebaran sama keluargamu, tidak bisa ngerayain Idul Adha sama keluargamu, kemarin Isra Mi'raj, tidak bisa merayakannya sama keluargamu. Setiap hari raya malah bikin nangis nyesek karena nggak pernah kumpul. Apakah Allah merestui pekerjaan itu?
Sebenarnya tidak. Apakah Allah Tidak. merestui pekerjaan yang membuat umatnya tidak bisa merayakan hari raya yang Allah punya? Iya. Jadi restu nggak Allah? Tidak. Apakah Allah merestui pekerjaan yang membuat anak terpisah sama ibundanya bertahun-tahun? Apakah pekerjaan itu direstui Allah? Tidak. Apakah Allah merestui sebuah pekerjaan yang membuat umatnya tidak pernah bisa merawat orang tuanya sampai meninggalnya? Apakah Allah merestui pekerjaan itu? Tidak. Apakah Allah merestui sebuah pekerjaan yang membuat umatnya dilecehkan secara seksual? Tidak. Tidak merestui. Tetapi orang tua kita bisa merestuinya. Betul? Ibu kita bisa merestui pekerjaan yang membuat kita kena pelecehan seksual dari majikan. Ibu kita merestui sebuah pekerjaan yang membuat kita terpisah dari anak kita. Ibu kita merestui sebuah pekerjaan yang membuat kita tidak bisa lagi memuliakan hari Tuhan. Betul? Iya. Karena ibu kita cuma melihat dari uangnya. Betul? Iya. Dia cuman Kamu kok iya terus rada ngelawan dikit gitu kayak enggak Pak, kalau yang itu enggak gitu kayak sekali-sekali dilawan. Masa iya mulu, jangan-jangan takut bukan karena ngerti, bukan karena setuju tapi takut. Ya, ngerti sih Pak. Tadi kan udah kita ngomong kan. Bahkan iya. ini bikin saya itu jadi termotivasi. Sebenarnya memang iya ya. Ya aku awalnya takut gitu karena ibu udah bilang kamu kalau nggak dengar kata ibu gitu kan. Nah itu di situ makanya. Tapi sekarang aku juga pikir lagi nggak mungkin lah kalau ibaratnya ibu bilang kayak gitu Allah juga bakalan membikin aku kayak gitu kan. Aku kan kerja usaha kayak gini juga kan ibaratnya buat orang tua juga, buat ibu juga gitu. Buat kumpul sama mereka juga. Niat aku kan pengennya ke situ Pak. Ya. Gitu. Masalahnya Dari tadi pembicaraannya ya masalahnya kan gitu ibu cuma nggak tahu aja gitu. Nah berbeda dengan kasus di ibu saya, itu justru ibu saya yang gabung TNC dulu terus ngajak saya dan kakak saya. Nah jadi cuma berbeda masalah kalau ibunya Mbak Dede tidak tahu tentang TNC sehingga malah melarang dirimu ikut TNC, tapi kalau ibu saya karena dia tahu duluan malah ibu saya ngajak saya. Ya. Maka pekerjaan yang tidak direstui Allah dan yang tidak direstui Allah, sekalipun direstui sama ibu kita, tetap tidak akan membuat keberkahan dalam hidup kita, tidak akan membuat kebahagiaan dalam hidup kita, dan ujungnya pasti gelap. Apapun pekerjaan yang tidak direstui Allah itu ujungnya gelap. Saya mau tanya, pekerjaan sebagai TKW ujungnya terang atau gelap? Ujungnya. Karena belum kita bisa lihat apa yang kamu bisa lihat dari teman-temanmu yang sekarang sudah finish kontrak. Itu adalah ujung pekerjaanmu nanti. Saya mau tanya, ujung pekerjaan TKW itu terang atau gelap? Dia gelap sih. Soalnya kalaupun punya rumah gede juga buat apa kalau nggak ada usaha. Udah pulang ke rumah, iya udah punya rumah besar, udah punya mobil, tapi kalau nggak ada usaha terus mau duduk-duduk di rumah aja gitu. Ya itu intinya. Emang rumah besar nggak butuh listrik gitu? Emang rumahnya besar harus pakai teplok gitu? Kayak mobilnya mewah dorong atau ditarik sama kuda gitu? Mobil BMW tapi tarik kuda karena nggak punya duit buat beli bensin gitu? Ngawur aja. Nah itu pikiran aku sebenarnya pengen punya usaha. Masalah rumah itu yang lain gitu kan. Tapi ya aku awalnya memang ibu bilang kayak gitu. Aku langsung pusing, mumet gitu kan. Kayak berhari-hari nggak mood ngapa-ngapain. Astaga, kan. Berhari-hari ya ampun, berhari-hari lah. Kenapa sih nggak langsung telepon Aplen aja? Aplen itu bisa ngerti bukan karena masalah jago atau apa, tidak. Aplen itu ngerti karena ya sudah melalui itu semuanya gitu. Udah tenang sih, kayaknya udah bisa tenang.
rasanya udah bisa tenang. Ya memang mungkin nggak apa-apa lah, ini juga demi kebaikan ibu gitu kan, demi masa depan anakku, dan aku juga pulang ke sana. Itu aja sih. Iyalah, kalau kita lihat di TNC, 80 lebih TKW sudah merdeka di Timnas. Walaupun prosesnya luar biasa, tetapi ujungnya terang benderang. Udah lihat kok ujungnya terang benderang. Gitu. Ada beberapa orang yang gagal. Kenapa? Karena nggak mau jalan sampai ujung. Padahal ujungnya terang. Sama seperti TKW. TKW itu kalau belum jalan sampai ujung, rasanya terang. Wah, TKW gajinya 7 juta, 8 juta. Iya, lu belum sampai ujung. Begitu sampai ujung, cemplung jurang, gelap gulita, nggak punya duit dalam usia tua. Sebaliknya di TNC, kalau kita lihat di TNC, 80 lebih TKW sudah merdeka di Timnas.